Kalau berbicara tentang sejarah nih ya, sejarah Thariqah, tadi kan udah jelasin tuh bahwa ilmu tasawuf, ilmu Thariqah, ilmu hakikoh, ilmu ma'rifat, kemudian ilmu tazkiyah, ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu suluk, itu adalah kata-kata yang berbeda dengan substansi atau isi yang sama, gitu ya. Di zaman Rasulullah sudah ada itu, sudah ada. Ya, dengan dalil riwayat dari Imam hadis yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah. Jadi pada suatu hari Rasulullah itu mengumpulkan para sahabat, banyak kan, di masjid, kayak di Masjid Nabawi. Kemudian hal fikum gharib, Rasulullah nanya, ada orang yang asing apa enggak? Ya, maksudnya orang Di luar ahlul kitab, di luar orang Islam. Enggak ada wahai Rasulullah. Aglikul bab, pintunya tutup. Nah, kemudian di situ Rasulullah mentalkinkan zikir la ilaha illallah 3 kali dengan memanjangkan huruf lam, la ilaha illallah 3 kali. 3 kali. Yang 14 hari itu bisa. Iya. Dan itu sesuai dengan apa yang diamalkan oleh thariqah sufi, baik itu thariqah Qadiriyah, thariqah Naqsyabandiyah, thariqah Syadziliyah, Syatariyah, kemudian Cistiyah, Bahaiyah, dan lain sebagainya. Jadi semua thariqah itu la ilaha illallah. Ya, cuman memang setiap thariqah itu memiliki ciri khusus, ciri khasnya beda. Ada yang la ilaha illallah secara jahar Qadiriyah, la ilaha illallah secara sir Naqsyabandiyah. Kemudian kalau Syadziliyah la ilaha illallah sama sholawat, sir, dan lain sebagainya. Itu bisa diketahui dengan menilik, mentelaah thariqah sufiyah yang diinginkan. Gitu. Kembali pada tadi sejarah. Jadi Rasulullah itu mentalkin zikir kepada para sahabat. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka itu satu, bisa mendapatkan khosyah yang tadi, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah adalah ulama, atau ulama itu adalah orang-orang yang hanya takut kepada Allah. Nah, sehingga para sahabat itu adalah generasi terbaik itu, baik dari sisi ilmu, baik dari sisi keimanan, terbaik. Nah, kemudian disusul generasi selanjutnya tabi'in, demikian keimanan dan keilmuan juga sama tinggi, tapi dengan kualitas yang di bawahnya para sahabat. Terus ke tabi'ut tabi'in, sama kualitasnya, ya bukan sama sih, ilmunya tinggi, imannya kuat. Nah, tapi ada dalam diri tokoh-tokoh tertentu, pilihan lah dari kalangan tabi'in. Setelah itu banyak orang yang lupa ke Allah Ta'ala, ghaflah, lalai. Dan kelalaian itu seperti yang dijelaskan di pengajian sebelumnya, lalai itu munculnya dari hubud dunia, suka dengan dunia, cinta dengan dunia, cintanya di dalam hatinya itu. Nah, sehingga tokoh-tokoh dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in itu mengumpulkan beberapa kriteria tertentu agar orang-orang di masanya itu bisa memiliki iman yang kuat. Nah, sehingga dari situ semakin lama kriteria tersebut yang aslinya bukan syarat yang menjadi syarat. Karena apa? Keadaan zaman yang berubah. Gitu. Nah, sehingga dari apa yang disampaikan tadi mengenai
kita mengetahui bahwa Rasulullah sebenarnya itu apa statusnya di kalangan para sahabat itu. Tidak hanya sebagai seorang Rasul, tidak hanya sebagai seorang yang menjelaskan tentang hukum-hukum halal dan haram, tidak, tapi juga membimbing para sahabat untuk menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa tadi dzikir talqin tadi. Kemudian ditambahkan dengan pendidikan-pendidikan, dengan tarbiyah, dan dengan wasiat, nasihat dan lain sebagainya. Tujuannya ya kembali kepada penjernihan hati agar dia itu mata hatinya itu bisa terbuka, bisa menjadi terang menerang, sehingga yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil gitu. Nah kemudian diwariskan dari Rasulullah ke para sahabatnya, ke Sayyidina Ali, ada yang ke Sayyidina Abu Bakar, kemudian diwariskan kalangan tabi'in, Sayyidina Hasan al-Basri kan, atau kalau Sayyidina Alinya ke Sayyidina Hasan atau Husain, kemudian dari Sayyidina Husain ke Sayyidina Ali Zainal Abidin, dan seterusnya, yang sampai kepada para pendiri thariqah sufiyah. Misalnya ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian ada Syekh Abdul Hasan Asyadzili, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, kemudian Syekh Ibnu Sab'in, Imam Ghazali dan lain sebagainya. Gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga sebenarnya mereka itu para pendiri thariqah berdasarkan kalau dilihat dari silsilah thariqahnya itu ya kembali kepada Rasulullah itu sendiri. Sehingga ajaran thariqah itu ya merupakan pengamalan daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi para mursyid mereka sebenarnya mengemban tugas Nabi. Untuk apa? Untuk tadi memberikan petunjuk kepada manusia, mengarahkan jalan kepada orang-orang agar mereka ingat, agar mereka cinta, agar mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi jangan sampai ada kesan bahwasannya ilmu thariqah kemudian para mursyid itu ngapain sih? Kan beda antara ilmu syariat dengan ilmu hakikat atau ilmu thariqah. Kalau ilmu syariat hanya membahas tentang apa? Tentang halal haram. Kalau ilmu thariqah itu adalah proses menuju Allah. Ilmu hakikat di mana ilmu yang membahas tentang seseorang yang menyaksikan keagungan, kebesaran, keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Syekh Ibnu Ajib rahimahullah ta'ala dalam kitab Mi'rajut Tasyawuf mengatakan asyari'atu an ta'budahu wa tariqatu an taqsidahu wal haqiqatu an tashhadahu. Syariat itu engkau beribadah kepada Allah. Jadi syariat itu hanya membahas tentang perilaku ya, ibadah kita secara zahir. Itu syariat. Wa tariqatu an taqsidahu, menuju, berproses menuju Allah Ta'ala, itu thariqah. Nah kalau hakikat itu antashhadahu, engkau menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati, dengan qalb, dengan fuad, dengan sir atau dengan ruh gitu. Sehingga itu bedanya. Nah, sehingga seseorang yang hanya melulu tentang syariat ya tidak bisa, dia itu bisa menghukumi ahli thariqah apalagi ahli hakikat, nggak bisa. Ibarat anak SD mau nyalahin anak SMP. Anak SD mau tahu apa kan? Ya. Atau yang tengah ahli thariqah menyalahkan ahli hakikat, sama dia belum nyampe ibarat itu ya. Kalau ahli hakikat bisa
bisa menyalahkan ahli syariat, bisa menyalahkan ahli thariqah gitu. Kenapa? Karena tingkatannya lebih tinggi. hakikatnya. Jadi SD, SMP, SMA. Oh Nah, ya. anak ahli hakikat itu seperti anak SMA yang bisa menyalahkan anak SMP atau anak SD. Ya. Atau kalau kuliah misalnya ada S1, S2, S3. S1 sarjana, S2 magister, S3 doktor. Dokter bisa menyalahkan magister. Pasti. Dokter bisa menyalahkan sarjana. Ya. Sesuai ilmunya ya. Sesuai ilmunya. Sesuai Itu ilmunya. kalau pendekatannya. Iya. Itu tentang sejarah thariqah. Nah, sehingga di mana hikmah ini yang menyatakan bahwa sebaik-baiknya ilmu itu adalah ilmu yang di dalamnya terdapat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berilmu, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ahli warisnya para nabi, dan ini adalah warisan yang hakiki. Maksudnya warisan yang sebenar-benarnya. Nah, sehingga ketika kita menemukan ulama, tapi ulama itu hanya berbicara atau hanya menguasai ilmu syariah. Syariat. Ya tadi, ilmu tentang perilaku zahir manusia, yang berbicara tentang halal haram, yang berbicara tentang sunnah, tentang mubah, tentang wajib, tentang makruh, tentang boleh, mubah, tentang haram. Itu nggak bisa. Dia itu nggak akan bisa mencapai thariqah, ahli thariqah. Dia juga tidak buru-buru mencapai ahli hakikat, mencapai tingkatan thariqah aja nggak bisa. Karena apa yang dipegang adalah syariat doang. Gitu. Dan namanya syariat itu bisa dipermainkan. Maksudnya gini. Kelah ya. Nah, dihelah, dikelah. Maksudnya gini. Seseorang itu misalnya ini contoh dari seseorang yang mempermainkan hukum. Ada seseorang hakim atau qadhi yang ingin memutuskan suatu perkara. Ada dua orang yang bermusuhan, berseteru dan mengadu kepada qadhi, hakim. Nah, si hakim ini dengan ilmunya bisa jadi dia itu menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Bisa jadi dia itu membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Gitu kan? Ya. Apalagi kalau duit udah masuk nih, aduh, Bahaya itu ya. bahaya. Kalau memang dia cinta dunia, berarti ilmu bisa dibeli dengan Uang. uang. Dia ahli waris para nabi? Bukan secara hakikat. Meskipun dia adalah orang yang berilmu. Makanya banyak dari peneliti-peneliti dari barat orientalis itu yang sengaja mendalami ilmu syariat. Jadi kalah kita mah. Mereka mah Quran hafal, hadis hafal, kitab fikih, kitab tasawuf, segala macam hafal semua tuh. Tapi nggak ada iman. Hanya mempelajari saja Imannya ya. nggak ada. Tapi nggak punya iman. Metoy. Apakah orang yang seperti itu bisa dikatakan ahli waris para nabi? Nggak Tidak. bisa. Oh bisa ya. Orang Islam pun demikian. Nah, sehingga mereka bisa, orang Islam yang tadi menguasai ilmu syariat, tetapi tidak mendapatkan warisan dari Nabi berupa ilmu thariqah atau ilmu ma'rifat atau ilmu hakikat, sebenarnya bukan ahli waris kan, tapi bisa ahli waris tapi hanya sebagiannya saja. Makanya al-warisul majazi, dia ahli waris secara majaz gitu. Nah, sehingga yang namanya ahli waris para nabi mah itu adalah orang yang memiliki ilmu yang dibarengi dengan khosyah, yang tercermin di dalam diri seorang ahli thariqah, ahli sufi, ahli ma'rifat, ahli hakikat. Itu intisarinya. Nah, sehingga orang yang ahli hakikat itu tidak bisa dihukumi, apalagi oleh ahli syariat, nggak bisa. Yang namanya ahli hakikat mah
pernah ada suatu cerita nih, sering kan cerita Iya, Mas? iya. Ya, Ya, sedikit cerita. cerita. Pada suatu hari Imam Ahmad bin Hambal itu bertanya kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Sebenarnya. Ketika Imam Ahmad bin Hambal bertanya, wahai Imam Junaid Al-Baghdadi, ada pertanyaan nih dari saya. Ketika seseorang itu memiliki kambing jumlahnya sudah 40 dan waktunya sudah lewat 1 tahun, maka apa yang wajib saya keluarkan? Kata Imam Junaid, menurut ilmu kamu, ilmu syariat atau ilmu saya, ilmu hakikat? Kalau menurut ilmu kamu, itu dia wajib mengeluarkan syatun, mengeluarkan satu kambing. Tapi kalau menurut ilmu hakikat, ketika seseorang sudah mencapai umur 40 tahun tapi masih belum mau kembali ke Allah, bertaubat dan lain sebagainya, maka dia harus dicambuk, Nampak. diberi peringatan, diberi peringatan Iya, supaya dia jerak. iya. Dia takut lah. Dan setiap kali pertanyaan ya yang disodorkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dijawabnya seperti itu. Menurut kamu atau menurut saya? Menurut kamu apa menurut saya? Menurut ahli fikih atau ahli hakikoh, ahli tasawuf? Ya. Gitu aja sampai bengong itu Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan saking terkejutnya Imam Ahmad bin Hambal, beliau langsung pingsan. Oh, Saking takjubnya gitu. Pada amat kagumnya beliau itu. pada itu ya. Kagum ya, kaget gitu. Betapa luar biasanya ya Ya. orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Nah, itu adalah gambaran dari seseorang yang memiliki ilmu dan di dalam ilmunya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah warisan hakiki dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Selanjutnya, al ilmu in qaranadhul khasyatu falaka wa illa fa alaika. Dimana ilmu itu ketika berbarengan dengan rasa takut, khasyah, takut kepada Allah, maka ilmu itu menjadi falaka, maka ilmu itu bermanfaat untuk dirimu. Ilmu, ketika seseorang memiliki ilmu dan di dalamnya ada khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka ilmu itu akan membawa manfaat bagi dirinya, bagi diri kita. Kemudian sebaliknya, ketika seseorang memiliki ilmu tapi ilmu itu tidak membuatnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti fa'alaika, maka ilmu itu akan membahayakan diri. Oke, tadi kan ngomong khosyah. Nah, takut apa sih? Takut itu. Jadi takut itu bukan hanya sekedar seseorang melaksanakan kewajiban lantaran takut disiksa. Bukan. Seseorang meninggalkan perkara-perkara yang haram lantaran dia itu takut dimasukkan ke dalam neraka. Bukan ya. Tapi apa? Takut itu di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, wa huwa syuhudu jalalillahi wa mulazamati ta'atihi. Menyaksikan kemaha perkasaannya Allah Subhanahu wa taala dan konsisten dalam melaksanakan taat, dalam melaksanakan ibadah yang diperintahkan Allah. Istiqomah ya. Menyaksikan Allah ya, dan konsisten dalam beribadah. Istiqomah dalam beribadah. Itu versi Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada versi lain, teman, banyak versi. Banyak versi. Bebas mau milih yang mana ya. Kan
syarah hikam itu banyak syarahnya, ratusan ya. Ratus. Ini baru diantaranya doang nih mah. Beuh. Hmm. Banyak aja. Kalau menurut apa namanya Syekh Ibnu Ajibah rahimahullah taala, tar mana nih hilang nih. Sama 13 nih. Oke, uraian aja lah. Al ilmu in qaranathu khasyah falaka wa illa fa'alaika. Kenapa bisa seperti itu? Karena li'anna al-ilma alladhi tashabuhul khasyah yamna'u sahibahu minal ghaflati wa asbabiha. Ya karena ketika ilmu itu berbarengan dengan khasyah, sesuai lah versinya mah. Ketika ilmu itu berbarengan dengan khasyah, dengan rasa takut, maka ilmu tersebut bisa mencegah pemilik ilmu itu dari perbuatan ghaflah, perbuatan lalai, melupakan Allah dan sebab-sebab wa asbabiha, dan sebab-sebab kelalaiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzahiduhu fi kulli ma yashghulu 'anil 'amali bihi. Dan itu juga bisa membuat dirinya zuhud, tidak suka dalam hal yang menyibukkan diri dari beramal untuk Allah. Wa yuraghibuhu fi kulli ma yuqarribuhu ila rabbih. Dan sesuatu dan apa tadi, ilmu tadi bisa membuat motivasi kepada dirinya untuk melakukan hal-hal yang bisa mendekatkan dirinya ke Allah Ta'ala, sehingga ilmu tersebut fayakunu aunan lahu alal wusuli ila ma'rifatillah, sehingga ilmu tadi itu bisa menolongnya, membantunya untuk mencapai usul kepada ma'rifat Allah, mengenal Allah, wal qurb min sahati ridhohu, dan juga dekat dengan keridhaan Allah. Tapi sebaliknya, fa illam tuqarinhul khasyah kana wabalan alaihi. Kalau ilmu itu tidak ada rasa takutnya kepada Allah Ta'ala, yang tadi berupa penyaksian Allah dan konsisten dalam menjalankan ibadah, karena wabalan alaihi itu akan menjadi musibah, bumerang buat dirinya. Li'annahu hina idzan hujjatun alaihi, karena ilmu itu akan membalasnya. Li'annal ma'siyata ma'al ilmi aqbahu minal ma'siyati ma'al jahliyah, karena kemaksiatan yang dilakukan padahal dia tahu bahwa dirinya itu dilarang untuk melakukan maksiat, Tapi laku dah. itu lebih buruk daripada orang yang melakukan maksiat tapi dia nggak tahu hukumnya. Ya. Maksudnya kalau dibandingkan antara orang bodoh melakukan maksiat dengan orang yang berilmu melakukan maksiat, itu dosanya lebih besar daripada orang bodoh yang tidak tahu, yang melakukan maksiat. Orang bodoh yang tidak tahu hukum dan melakukan maksiat, itu lebih parah daripada yang berilmu dan melakukan maksiat. Lebih besar, lebih besar ya. Lebih besar. Oke. Selanjutnya, waduh ini waktunya mepet ya. Iya. Jadi akan dilanjutkan sebenarnya ada keterangan yang penting untuk kita ketahui nih, terutama dalam lanjut kalau penting ya, karena lanjut. Waktunya sudah mepet, kita tutup pengajian ini. Tapi sebelum ditutup, enggak, kalau ada pertanyaan, Insyaallah Gus. Mungkin kajian-kajian selanjutnya nanti ya, di video selanjutnya ya. Insyaallah. Ingetin aja, takut saya lupa. Ya, insyaallah Gus. Ya. Untuk pengajian ini part 2 dari yang kemarin ya Gus ya. Ya, ini part 2 dan kemarin bisa ditonton di channel YouTube ya. Channel YouTube, Facebook Gus ya. Ya, di Facebook. Ya, ada Facebook, ada. Tenang. Di IG ada Gus. Ada juga di IG. Ada juga. Nanti kedepannya bisa ke TikTok juga ya. Siap. Cuplikan. Insyaallah. Ya. Jadi jangan khawatir buat ikhwan-ikhwan, rekan-rekan yang di luar sana Gus ya. Seluruh media sosial masuk. Ya. Oke Gus, mohon izin
setelah saya mencermati, mendengar dan melihat apa yang Gus Ajis bacakan tentang kitab hikam ya Gus ya, An-Nahjul Atam. anak-anak An-Nahjul Atam. An-Nahjul Atam ya. Takutnya di luaran sana itu Gus yang belum mengerti tentang guru ya. Ya kan kata Gus itu tadi ada level, Ya, ada SD ya, ya. iya apa ya, Ya, SD, SMP, SMA, Kalau S1, S2, S3 kalau kuliah. S3 ya. Apple ya. Takutnya di luaran sana itu masih belum mengerti dengan antara guru dan guru mursyid. Ya. Ya. Coba tolong terangkan tentang guru mursyid Gus. Siap. Ini secara ringkas saja ya. Ya. Guru itu ada dua. Ada Syekhut Ta'lim, ada Syekhut Tarbiyah. Syekhut Ta'lim jadi guru yang mengajarkan kita tentang ilmu-ilmu syariat, hukum lah, ngajari fikih gitu ya, ngajari hukum wudhu, hukum puasa, haji, muamalah, interaksi ya, munakahah, pernikahan dan lain sebagainya. Itu guru kita, iya guru kita. Wajib dihormati, wajib dihormati, wajib. Karena menghormati guru yang telah mengajarkan kita. Nah kemudian itu guru yang pertama. Kalau guru yang kedua yaitu Syekhut Tarbiyah atau diistilahkan dengan Asy-Syekhul Mursyid, yaitu guru mursyid, guru yang membimbing kerohanian kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau simpulkan bahwasanya Asy-Syekhul Mursyid itu adalah pewaris para nabi, yang di dalam dirinya itu ada ilmu yang berbarengan dengan khosyah. Jadi mursyid itu adalah ahli warisnya nabi, para nabi, yang dalam dirinya ada ilmu dan ada khosyah, di mana ilmu dan khosyah ini bisa menggiring dirinya, membawa dirinya menuju usul ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kepada makom ma'rifat atau makom hakikat atau makom-makom setelahnya, ada fana, ada bako dan lain sebagainya ya. Satu. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua itu dia diberikan legalitas oleh gurunya, SK oleh gurunya untuk ya mendidik murid-murid yang lain. Itu sehingga orang yang seperti ini wajib dimuliakan, wajib sama dengan guru yang pertama, tapi harus lebih dimuliakan. Kenapa? Lebih. Ya karena dia memiliki nilai plus. Ya. Kalau guru yang pertama mah cuma mengajarkan hukum. Kalau guru yang kedua ini, dia ini tidak hanya mengajarkan hukum, tapi dia mengenalkan Allah, para muridnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karena makomnya itu sangat, atau peranannya itu sangat besar, jasanya itu sangat besar, sangat luar biasa, makanya dalam adab-adabnya itu lebih ketat lagi, lebih ketat daripada adab kepada guru yang pertama. Nah makanya para ulama itu banyak menuliskan karya-karya mengenai adabul muridin, adab-adab para murid terutama kepada gurunya. Bahkan Syekh Abdullah Basyaroni itu Al-Anwarul Qudsiyah fi Qawaidis Sufiyah itu khusus membahas tentang adab-adab para murid. Satu kitab itu ada kurang lebih 250 halaman itu. Khusus tentang adab-adab kepada murid, kepada gurunya dong ya. Itu kan berarti menunjukkan bahwa memuliakan atau beradab kepada Guru. murid kepada mursyid, kepada guru mursyid itu udah tidak bisa lagi ditolerir lagi. Bahkan ulama mengatakan al-muridu li syaikhi, al-muridu baina yaday syekh kal mayyiti baina yaday al-ghasil. Murid di hadapan gurunya, Asy-Syekhul Mursyid tadi itu seakan-akan memposisikan dirinya seperti orang yang mati di hadapan orang yang memandikannya.
gitu. Saking Pasrah nggak ya. bisanya apa-apa gitu. Pasrah kan. ya udah ya, itu ya. Udah pasrah. Nggak Apa bisa yang ngomong diperintahkan apa-apa oleh aja. guru dilaksanakan gitu kan. Apa yang Betul. dilarang nggak boleh dilanggar. Dan adabnya juga Berubah ketat. drastis. Adabnya ketat. Tidak boleh ini, tidak boleh sembarangan gitu. Itu perbedaan antara guru apa tadi, guru tingkatan ta'lim, dulu ya. syekhut ta'lim, guru yang ngajarin ilmu syariat, kemudian syekhut tarbiyah atau syekhul mursyid. Itu bedanya. Saya rasa lumayan lah, nanti kalau misalnya pingin secara detail lagi atau tinggal simak aja pengajian, nanti akan dibahas di pembahasan Ada ya Gus ya. insya Belum Allah. ada ya. Iya. Tenang, makanya harus Masalah. rajin. Iya, insyaallah. Insyaallah. Udah. Dan mungkin gini, di sini kita enggak menyimpangkan atau apa sih, mengesampingkan fikih ya Gus ya, enggak ya di sini ya. Karena itu antara yang ada tersurat, ada yang tersirat ya Gus ya. Jangan berdampingan kan Ya, gitu. Jadi nanti juga ada pembahasan apa hubungannya antara syariat dengan thariqah. Ada syariat, thariqah, hakikoh. Nanti hubungannya erat seperti apa dan bagaimana, itu tinggal simak aja. Berarti buat ikhwan-ikhwan yang sekarang sudah ada di kelas tadi ya, kelas-kelas itu, alangkah bagusnya, alangkah mantapnya kalau ngaji bareng di sini sama kita Gus ya. Harus naik ya, lebih enak. naik ya. Jadi bertukar pikirannya itu lebih cair gitu. Iya ya. Jadi naik. Kan beda antara online sama offline. Apa tadi? S1, S2 apa itu? Master, magister, S3 doktor, sarjana, magister sama doktor. Berarti kalau yang udah tadi yang udah S1 tuh kejar lagi tuh S2-nya tuh ya. Gus ya. Harus dikejar. Tapi ngomong-ngomong nih Gus, terima kasih nih kitabnya Gus nih. Masih banyak kan nih Gus. Takutnya ada ikhwan-ikhwan, saudara-saudara kita di luar sana yang ingin memiliki kitab ini. Silakan ada. Nanti hubungi dicantumkan saja nomor langsung link Gus Ajis. Ya dari saya mungkin segitu aja Gus. Siap. Untuk kajian kali ini. Karena udah waktunya sudah selesai, kita tutup pengajian ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.